Kembali lagi ya teman-teman di acara Sesuatu di Sana. Hal-hal mistis yang diangkat dari pengalaman-pengalaman pribadi dan juga dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang gadis kretek, karena dia berkebaya hitam. Namanya masih sama, Kak Jessica. Seorang konten kreator, dan juga dia punya pengalaman-pengalaman yang mistis dan lintas dimensional. Seperti apa ceritanya dari Kak Jessica? Katanya dulu pernah mengalami masa-masa kecil yang tidak seperti anak kecil lainnya. Boleh diceritakan nggak nih ke teman-teman Sesuatu di Sana bahwa sebenarnya seperti apa sih rasanya mengalami pengalaman yang mungkin tidak seperti dari manusia pada umumnya nih? Kayaknya pernah ada pengalaman horor dan beberapa kegiatan setelah dewasa pun pernah mengalami kejadian-kejadian itu ya. Monggo Kak Jessica untuk teman-teman Sesuatu di Sana. Awalnya saya punya kakek. Oke. Bisa dibilang kakek saya tuh bukan orang pintar sih ya, tapi bisa merasakan seperti itu. Setelah kakekku nggak ada, akhirnya kakek meninggal, terus dari situ mulai merasakan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke, ya. Awalnya saya merasa seperti itu, saya di rumah sendiri. Setelah maghrib itu tiba-tiba di kamar sebelah kiri itu kayak ada suara kayak gitu. Oh, suara orang? Iya, suara orang. Oke. Cowok atau cewek kemungkinan? Kurang tahu kalau itu. Oke, ya. Kayak terus kayak barang itu bergelodak gitu ya. Oh, berarti ya, bergetar gitu ya. Oke. Terus semakin lama semakin kencang. Akhirnya aku lari. Oh, lari. Lari ke rumah tetanggaku. Tuh, sendirian kok? Sendiri di rumah sendiri. Itu belum merasa aneh sih. Mungkin ada hewan apa gitu ya. Terus lama kelamaan pas main gitu sering dilihatin sosok yang mungkin kayak gendul mungkin ya. Melihat sosok juga. Sering kalau itu pas masa usia kurang lebih 9-10 tahunan ya. Masih kecil ya? Masih kecil, masih SD. Sosoknya itu menampak di mana itu Kak? Kalau menampak di dekat rumah atau di dalam rumah atau di luar rumah. Oke. Di luar rumah. Kita pas main. Biasa kan anak-anak kecil kalau puasa itu kan main. Kita main petak umpet di malam hari. Terus tiba-tiba aku lihat ada sosok hitam gitu. Matanya besar. Lihat aku, tapi lainnya nggak kelihatan. Terus aku bilang, itu apa ya? Terus kita langsung lari. Setelah beberapa hari lagi ada sosok seperti itu lagi, tapi di atas jembatan. Wujudnya sama? Sama, tapi itu agak lebih besar lagi. Oh, bentuknya kayak apa sih Kak? Kalau kayak gitu aku belum tahu. Hitam kayak orang gitu, wujud bentuk orang gitu atau gimana? Tapi nggak jelas bentuknya, badan tuh nggak jelas. Oh, hitam. Terus matanya tuh besar. Bersinar nggak matanya? Enggak. Oh, enggak. Kayak orang mendelo gitu ya. Tapi besar matanya. Oke. Besar, terus udah lewat sini, aku lewat jembatan kan. Di depanku ada apa itu gitu. Lihat aku mau balik nggak mungkin, mau lurus kok takut gitu. Akhirnya aku lurus saja. Setelah aku lewatin sosok itu udah nggak ada, udah hilang. Oke. Itu kejadian di umur berapa? Sama sih. Masih umur segitu ya, masih peka-pekanya ya mungkin ya. Masih umur segitu. Terus ada lagi jam mungkin di atas jam 10 malam mungkin ya. Di atas jam 10 malam saya kan di rumah sendiri karena nggak ada orang di rumah sama sekali.
Itu tiba-tiba ada yang ngetok pintu, tok 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 gitu. Aku buka lah pertama, aku lihat kanan kiri nggak ada orang. Aku tutup lagi, balik badan, tok 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 gitu lagi. Aku keluar lagi lah. 2 kali ya? 2 kali itu, 2 kali. Okay. Aku keluar lagi, nggak ada orang. Aku sampai keluar, lihat samping kanan kiri rumah. Kalau tadi kan aku lihatnya cuman nengok keluar pintu aja. Itu aku keluar cari orang yang kanan rumah, kiri rumah nggak ada orang sama sekali. Terus masuk, ketok-ketok lagi. Aku balik badan, ketok-ketok. Aku balik badan, ketok-ketok lagi. Dan ketok-ketoknya semakin ketok ya kenceng. Berapa kali tuh Kak sampai? Itu kurang lebih 5 kalian lah. Banyak ya berarti ya. Terus akhirnya nggak aku gubris kan. Aku gubris akhirnya hilang sendiri. Hilang sendiri. Usil ya berarti? Usil. Terus pernah juga aku diikutin sama sosok apa ya, kayak berjubah, warna hitam. Hitam juga. Hitam berjubah. Tapi kalau dilihat di depan gini nggak kelihatan. Jadi kelihatannya dari samping gini. Kalau aku lihat sana, dari sini kelihatan. Oh, berarti ngelirik gitu kelihatan? Iya, kelihatan. Di samping gini ya? Iya. Oh, tapi kalau di depan enggak? Enggak kelihatan. Ya? Kelihatan dari samping gitu. Jadi aku kemanapun tuh selalu selalu ikut. Kanan kiri atau cuma satu sisi? Pokoknya dari samping aja. Oh, samping, kanan kiri pun ada? Ada. Dari depan nggak ada. Oh, dari depan nggak ada. Itu masih remaja? Remaja itu. Remaja. Terus pernah lagi malam hampir jam 12 sih. Itu kan aku nunggu nenekku datang. Tapi ternyata nggak jadi datang. Itu aku dengar suara orang nangis di belakang rumah. Nangis kayak nangis merintih gitu. Pertamanya kecil suaranya, kecil, terus semakin lama tuh semakin keras kayak gitu. Berarti kayak merengek gitu ya? Iya, kayak gitu orang merengek semakin kenceng gitu suaranya. Itu anak kecil ya, bayi gitu? Enggak, bukan. Kayak orang cewek, suaranya cewek. Oke. Suaranya cewek. Itu tapi yang dengar kamu doang dalam satu keluarga ya? Iya. Mama nggak dengar, siapa-siapa nggak dengar. Agak creepy ya? Iya. itu nggak apa? Itu pas tahun berapa tuh kira-kira kalau betul? Udah lama sih itu, tahun 2000-an ya? Iya, 2000-an. Antara 2013. Oh ya, belum lama banget ya? Masih belasan ya? Masih belasan. Kirain era-era dulu pas kamu masih kecil banget ya? Enggak ya? Itu di rumah nenek? Di rumahku yang Magetan. Iya. Rumah yang Magetan. Nah, itu masa kecil. Beralih kamu menuju ke agak dewasa nih, masih mengikutimu juga nggak hal-hal seperti itu? Oh, masih. Dimanapun tempat selalu ada. Iya, itu kalau itu ada. Iya, maksudnya selalu ganggu saya sih. Oke. Nggak tahu ya itu ganggu atau usil ya? Mau kenalan? Kenalan paling. Aku ada loh di sini gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin mau kenalan sama Kak Jess, konten kreator loh. Gitu. Oke. Ya, ini kan aku udah pindah rumah 2 kali. Satu. Di rumah yang pertama Magetan. Di Ngawi. Ngawi, Jawa Timur. Itu setiap malam di atas jam 10. Itu selalu ada suara-suara manggil-manggil. Aku punya kamarku tuh 2 pintu. Dari depan sama dari belakang. Dipanggil lah. C. Tapi dengan suara bapak. Oh iya, soalnya hafal ya suara orang tua ya kan. Pak, saya gitu. Saya buka lah dari pintu yang depan. Depan tuh nggak ada orang. Semua lampu mati. Terus lagi manggil C gitu. Terus tapi nggak saya gubris kan. Terus lagi C, terus aku larilah buka pintu yang belakang. Ternyata nggak ada orang. Wah, ternyata aku gitu. Wah, ternyata ngapain sih kok
manggil-manggil gitu. Terus besoknya aku tanya, bapak kemarin apa panggil saya ya gitu. Enggak, itu bapak udah tidur jam segitu. Bapak udah tidur gitu. Terus ada lagi, kalau setiap jam 2, di atas jam 2 itu belum istirahat. Siapa nih, keluarga atau kamu? Saya Kamu. istirahat pas kerja entah apa itu selalu dikerutuk. Kerutuk itu apa? Kayak dilempar. Kayak lempar batu, kerikil gitu ya, pure gitu ya. Pure kayak rumahnya. Dilempar gitu. Terus pernah juga ada sama sih sosok itu tadi. Pasti itu tadi. Jadi mungkin kayak peringatan, kamu istirahat gitu. Kamu harus istirahat, ini gantian aku yang iya. ini gitu. Soalnya berarti live streamingnya full-fullan ya kamu ya? Iya. Karena kegiatan ya. Iya. Terus setiap jam di atas jam 2 pagi. Itu dulu. Iya. Apa sampai sekarang? Dulu. Dulu ya. Itu berarti usia masih remaja ya? Enggak, ini udah dewasa. Udah dewasa. Ya sosoknya sama. Bahkan pernah berangkat kerja. Berangkat kerja itu sering sih dilihatin kayak gitulah. Iya toh, sama juga sosoknya. Beda. Beda. Pernah aku berangkat kerja jam 12 malam. Jam 12 malam. Jam 12 malam itu kebetulan aku naik motor. Naik motor. Sendirian nih? Enggak, berdua. Ya wis untung ya, tapi berdua. Lewat lah. Itu memang tempatnya agak angker sih. Itu kayak hutan gitu atau? Enggak sebenarnya. Itu kayak jalan raya, jalan utama. Tapi di situ ada kali lah. Sungai ya, sungai. Kali itu dulu pernah dibuat jatuh sama seorang. Untuk dulu pernah ada balapan liar. Di situ. Balapan liar, terus ada polisi lewat. Dikiranya mau ngrebek mereka itu, ternyata kan enggak cuma lewat aja. Akhirnya mereka kabur semua kan. Kabur mungkin karena buru-buru atau gimana nggak tahu. Akhirnya jatuh ke dalam sungai itu. Dalam sungai itu sampai seminggu nggak ketemu orangnya. Terus tapi akhirnya ketemu setelah 1 minggu. Ketemunya dicari bapaknya sendiri, cuman dibuka sama kayu-kayu gitu. Ternyata nyelempit di bebatuan. Di pinggir-pinggir gitu ya. Dari situ udah nggak ada yang mau. Ya istilahnya terlalu agak lumayan. Sejarahnya pun udah kayak gitu, energinya pasti ketariknya kayak gitu ya. Terus itu lewat jam 12 malam. Jam 12 malam tuh ada yang nyebrang. Kayak sorot lampu gitu loh. Sorot lampu, terus kayak asap. Lebat gitu. Terus akhirnya jalanlah di pinggir jalan. Apanya yang jalan? Jalan. Kamu lagi naik motor nih? Iya. Aku pelan. Lampuku aku pindah. Dicerot-cerot gitu ya? Ini mataku apa yang apa gitu. Akhirnya aku tanya ke mama, Mama tadi lihat nggak? Lihat, udah diem aja gitu. Berarti mama lihat. Lihat itu. Iya. Sosoknya itu kayak mbak-mbak. Putih transparan. Putih transparan. Atasnya juga hitam, ada rambutnya tapi transparan. Transparan ya. Tapi bawahnya nggak ada. Jadi kayak cuman separuh aja gitu. Berarti kayak pakai baju putih panjang tapi transparan gitu. Mukanya kelihatan tuh. Nggak kelihatan. Rambutnya panjang gitu ya. Panjang. Ya agak lumayan ya itu. Ngagetin ya. Ngagetin. Tapi ya wis dibiarin aja ya. Ya biarin aja. Yang penting kan kita nggak ganggu. Iya. Memang kadang kayak gitu ya. Itu pas mau berangkat kerja nih. Kalau untuk katanya dulu pernah cerita kemarin ya di balik layar pernah punya kolam ikan juga itu. Yang agak aneh itu gimana tuh ceritanya tuh kira-kira tuh? Itu awal mula kejadian mungkin ya. Di depan rumah itu ada pohon, satu pohon. Itu pohonnya nggak terlalu besar sih sebenarnya. Pohon apakah ini kak? Kurang tahu ya pohon. Kayak beringin bukan? Bukan. Bukan. Jenisnya apa saya kurang tahu. Pohonnya nggak terlalu besar dan di bawahnya itu ada kayak ranting nyabang gitu.
3. Nah, pohon itu daun itu tuh kayak gerak-gerak sendiri gitu. Angin paling? Enggak ada angin. Jam berapa itu? Itu jam 3 pagi. Oh, jam 3 pagi ya, jarang sih ya. Enggak ada angin itu. Soalnya kalau angin kan harusnya semua. Oh iya. Itu cuma 3 daun itu aja dan geraknya berlawanan. Oh, kalau angin kan harusnya sama. Oh iya sih, benar sih. Itu berlawanan gini. Oh, kayak gini kayak orang dada gitu ya? Iya, berlawanan gini. Oh, oke. Terus aku amatin kan. Itu apa ya? Aku bilang sama teman-temanku itu apa ya gitu. Angin mungkin ya. Mereka positive thinking ya. Angin mungkin gitu. Enggak, aku yakin itu bukan angin gitu. Oke. Akhirnya disamperin lah sama temenku ya. Dipegang daunnya itu, mungkin pikirnya nanti akan diem lah anginnya gitu. Setelah dilepas ternyata semakin gini kayak malah semakin kencang. Semakin kencang gitu. Semakin kencang. Akhirnya yaudah kita pulang aja gitu. Pulang, aku istirahat. Besoknya jam 11 malam, kan dari maghrib sampai 11 malam itu aku nggak di rumah. Aku keluar, terus kita pulang sama teman-teman ya. Langsung lewat samping ke belakang, lihat kolam. Kan biasanya kita nongkrongnya di belakang. Oh, ada tempat nongkrongan ya. Di sebelah kolam situ. Sebelah kolam. Terus aku lihatlah kolamnya. Kok airnya keruh ya? Loh, ini kok ikan-ikan di bawah ini pada mati ya gitu. Jadi ikan-ikan kecil-kecil itu pada mati di bawah semua. Gitu. Kalau di logika ikan meloncat kan nggak mungkin gitu. Oh iya sih. Itu kolamnya ada berapa tuh? Maksudnya kolamnya ada 1 tapi besar. 1 besar. Nah, terus itu ikannya pada lompat ke tanah semua. Iya, tapi mati semua. Udah mati posisinya. Udah mati. Di CCTV nggak ada rekaman? Nggak ada. CCTV kebetulan pada kejadian itu mati. Oh ya, aneh juga ya. Mati. Terus ada kalau nggak salah 3 ekor ikan koi. 3 ikan koi. Gede-gede itu. Gede-gede dan itu yang paling mahal. Paling mahal. Itu mati juga. Mati. Jatuh mati. Nah, yang membuat aneh tuh satu, yang paling mahal itu loncatnya tidak di sebelah sini, di sebelah kanan. Dan di sebelah kanan itu ada jaringnya. Oh, tinggi gitu ya? Iya, ada jaringnya tinggi. Jadi untuk menutup gitu. Kalau loncat harusnya di sini. Ke sini ya. Kok itu di sana gitu. Kalau ini ulah manusia, nggak mungkin ikan. Mereka tahu ikan koi itu mahal. Oh, iya ngapain sih. Kok nggak dijual? Mending dijual ya. Iya, ngapain kok nggak dijual atau dipiara sendiri? Dibuat mati, ngapain gitu. Percuma ya? Iya, percuma, itu ikan mahal gitu loh. Terus akhirnya kita cek kan CCTV. CCTV-nya kok mati ya jam segini gitu. Oh, pas kejadiannya. CCTV-nya mati. Akhirnya kita logika lagi, kalau di jaring manusia tuh nggak mungkin bisa. Kenapa tuh? Kok nggak bisa tuh? Kalau jaring kayak itu kan gede ya? Karena kolamnya gede. Tadi kan ada ikan koinya yang mahal itu ya Mbak ya, yang di kolam terus dia kok keluar ya. Itu berarti pas pagi hari ya ketahuannya ya Mbak ya? Enggak, langsung. Malam-malam itu juga? Langsung. Itu di situ itu kok bisa langsung ngonangi malam itu karena memang suaranya berisik atau gimana itu? Enggak, kan kita keluar dari luar langsung masuk lewat samping. Ke samping langsung menuju ke belakang. Kan biasanya kita nongkrongnya di belakang kan, di dekat kolam. Kok ikannya pada mati ya gitu. Terus kalau di logika, kalau orang yang mau ngambil ikan, kalau itu ulahnya manusia, harusnya ikan koi itu dijual. Kalau nggak gitu dibawa pulang, dipiara. Itu malah mati di bawah gitu. Dan yang ikan koi yang termahal itu jatuhnya di sebelah kanan kolam, dan padahal di situ ada tutupnya, jaring-jaring kayak gitu. Berarti apa namanya Mbak? Ini kan kejadian malam-malam ya. Malam-malam itu masih di rumah yang kedua ya. Itu padahal ada termometer di dalam kolam itu hilang. Dicari dimanapun nggak ketemu. Sampai berapa hari tuh Mbak? 2 hari. 2 hari baru ketemu dan letaknya juga di situ lagi. Berarti agak aneh ya. Itu kalau ulah manusia itu
kolam nggak mungkin keruh airnya. Dan ikannya tuh kayak pada mabuk semua gitu. Oke. Pada stres semua. Oh, stres. Iya. Tapi yang mati hanya berapa ekor gitu? Yang mati ikan koi-nya 3. 3 tapi yang mahal-mahal. 3 yang paling mahal. Kok tahu ya, milihnya yang mahal-mahal Iya. gitu. Sama ikan-ikan kecil tuh semua nggak semua ada sisanya. Kemambang gitu. Enggak, Jatuh di bawah. Jatuh di bawah semua. CCTV mati. Terus ada beberapa barang yang hilang, yang ketemu cuma termometer. Oke. Balik lagi di situ. Oke. Itu ikan untuk hobi saja atau memang Untuk hobi? Untuk hobi, bukan untuk bisnis ya. Anak bisnis, waduh, dan lumayan ya. Hobi, untuk hobi. Oke. Sama ini Mbak, ini kan kejadian udah banyak nih, sampai berganti 2 rumah ya. Yeah. Nah, itu nggak komplain bahwa ke orang tua, maksudnya itu ya ngobrol, Pak, Bu, ini saya ada kejadian seperti ini gitu, terus kira-kira itu gimana ya gitu, pernah nggak ngobrol? Pernah sih, pernah. Tapi ya udah dibiarin aja, mungkin mereka pengen kenalan. Apa gimana. Kalau ngiraku yang kolam itu karena ada hubungannya sama yang daun tadi. Oh, gimana nih hubungannya, kira-kira gimana? Mungkin daunnya itu merasa diganggu karena dipegang itu tadi. Oke. Itu ada salah satu temenku itu ada keluarga yang bisa lihat kayak gitu. Ditanyakan, oh itu ulahnya gara-gara kamu pegang daun itu. Oh, ada yang kayak gitu ya? Ada yang analisa ya? Oke. Itu yang ngobok-ngobok kolam itu ada sosok anak kecil 15. Oh, yang ngopok-ngopok itu ada 15. Banyak banget ya? Bener-bener airnya tuh sampai keruh banget gitu. Berarti kayak udah putih. Berbuih-buih gitu ya. Oh iya ya, berarti kayak anak kecil di toples gitu, diapek-apek gitu ya. Oke. Itu katanya kayak gitu ya, yang orang bisa melihat ya. Ada sangkut pautnya sama itu. Ada. Tapi kalau Bapak Ibu nggak terlalu itu ya, percaya ya? Enggak. Oke, ya wis lah, biarin aja kayak gitu. Biarin aja, nanti ya memang kita tuh hidup berdampingan di dunia 2 alam gitu. Tapi kok yang kena kamu terus ya? Ya, kena usil maksudnya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, mungkin pengen kenalan lah ya. Oke. Setelah itu banyak sih kejadian-kejadian lagi. Ada gantungan baju, ada beberapa banyak gantungan. Itu yang gerak-gerak 2 aja, cuma 2. Oke, gini. Oh iya, itu malam-malam. Iya, malam juga. Oke. Yang lebih sering itu aku diganggu selama 2 bulan. Selama 2 bulan? 2 bulan. Terus menerus? Hampir setiap hari di atas jam 1 sebelum jam 3. Di atas jam 1 sampai jam 3. Oke. Itu di belakang rumah tuh diketuk-ketuk pintunya. Oke. Kalau orang-orang ketuk-ketuk biasa tuh kan nggak terlalu kenceng. Nggak terlalu kenceng. Kayak di dok. Oke. Padahal di situ teman-temanku ada, kan ada pegawai yang tidur di situ juga kan. Aku tanya, kamu dengar nggak ada suara apa-apa gitu. Jadi yang dengar cuma aku toh. Oke. Yang dengar cuma aku toh. Jam 1 sampai jam 3 ya? Antara jam 1 sampai jam 3. Itu pintu belakang ya sering? Pintu belakang. Oke. Dibuka nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Oke. Itu jam segitu belum tidur Kak? Dilalah apa pas sudah tidur terus bangun? Sudah tidur. Tapi terus dengar suara itu jadi bangun. Oh, langsung ya? Langsung. Oke. Bangun. Apalagi kalau pas suro ya. Oh, suro itu kena juga tiap hari. Oke. Bahkan di kamar itu, di kamar tuh aku punya 1 celengan. Itu ada gemboknya. Celengan ada gemboknya? Celengan uang? Iya, celengan uang itu ada gemboknya. Bentuknya kayak apa nih Kak? Kotak ya? Sih. Oh ya, kayak berangkas gitu ya? Iya, kotak kecil itu ada gemboknya. Itu isinya apa isinya? Ada uangnya. Oh ya, oke. Maksudnya kan contoh barang yang lain. Enggak ada uangnya, Itu kayak dibuat mainan gitu. Oke. Itu padahal aku ada di situ. Tapi setelah aku lihat gini berhenti. Aku tengok lagi gini, tok. Aku lihat gini lagi berhenti. Itu selama 1 bulan. Terus menerus itu? Terus menerus. Ada saudaraku, aku ceritain, nggak percaya dia. Percaya. Terus akhirnya dia tidur di rumahku.
Itu jam 12-an kayaknya. Jam 12-an. Kan di kamarku ada galon kan. Galon. Itu ada sendok di depan galon itu. Sendoknya di depan galon di meja. Di atas lemari kecil. Oh, lemari kecil, oke. Nah, itu jarak sendok sama jatuh itu agak jauh. Oh ya, mungkin agak segini gitu ya. Oke. Kalau sendok kan harusnya ini sendok. Kalau jatuh sendoknya di sini mungkin masuk akal. Masuk akal. Nah, sendoknya tuh di sini. Tiba-tiba jatuh. Kayak loncat gitu ya. Kelunding gitu. Oke. Terus aku sama saudaraku bangun, lihat-lihatan gitu. Apa ya itu tadi? Aku baru percaya ternyata gitu. Oh, dia baru saya karena ngalamin. Percaya karena lihat sendok itu tadi jatuh. Oke. Sebelumnya aku ceritain dia nggak percaya. Terus selama 1 bulan pas surau, sering di apa itu bau wangi. Oh gitu. ya, kayak apa? Bunga-bungaan gitu. Bunga mati, terus kayak bunga sekar buat nyekar itu, buat ziarah. Iya, yang buat ziarah itu kan ada. Kayak gitu. Itu sering sekali. Sering sekali. Terus dipanggil namaku kali-kali. Namanya Kak Jess kayak gitu apa? Jess apa Jessica? Jessica gitu. Itu suaranya berganti-ganti. Oh, berganti-ganti. Nanti hari ini suara budeku. Oh, pakai suara saudaranya. Iya, pakai saudara. Nama suara saudaraku. Iya, oke. Jessica gitu. Aku larilah subuh itu, subuh menjelang subuh. Jessica, suara budeku. Dalam kayak gitu. Aku langsung lari keluar. Itu ada pegawaiku. Kon cari siapa, Mbak? Ada sih manggil aku. Gak ada siapa-siapa, Mbak, di situ. Gitu. Siapa ini? Gitu. Terus ada lagi beberapa hari kemudian tetanggaku sebelah rumah kan manggil aku mama. Mama gitu. Aku langsung telepon. Mbak, kamu manggil aku, Pak? Enggak tuh, aku nggak manggil, aku nggak di rumah. Oh, itu malam-malam? Pagi. Oh, pagi. Setelah subuh. Tadi kamu jam segini manggil aku. Enggak, aku nggak di rumah. Oke. Aku nggak di rumah. Suasananya kayak gitu ya, berarti lumayan ya. Itu berkali-kali manggil Jessica gitu. Itu berkali-kali. Barang hilang sering sekali itu. Contoh yang barang hilang apa? Barang-barangku pribadi sih. Barang kayak penting? Lipstick. Oh, lipstick. Kayak lipstick, terus kayak bedak, terus barang apa yang baru aku beli gitu hilang. Aku cari nggak ada sama sekali. Bahkan di bawah almari kan ada kan space kecil gitu di bawahnya itu. Itu aku cari di situ juga nggak ada. Tapi akhirnya balik lagi nggak? Balik lagi setelah beberapa bulan kemudian. Aku bersih-bersih. Kok barang-barangku di bawah lemari semua ngumpul di situ. Ngumpul di situ. Buat mainan ya? Mungkin dipinjemin mungkin ya aku gitu. Oh, ini dipinjem ya. Padahal kamu udah beli barang baru lagi ya? Iya. Ya sampai lupa gitu. Hilang soalnya. Sering hilang. Itu kejadian di rumah yang kedua ya? Rumah kedua di Ngawi ya? Iya. Sampai sekarang masih di Ngawi atau udah pindah lagi? Sudah pindah di Magetan lagi. Berarti 3 kali pindah rumah nih ya? 2 kali di Ngawi, yang ketiga di Magetan sekarang. Pindah-pindah sih sebenarnya. Aku pernah ngekos juga, pernah ngontrak juga. Pernah terakhir yang di kontrakan. Di kontrakan itu aku pada malam itu ya, aku kayak ketindih. Sadar, tapi kayak nggak sadar. Itu di Magetan? Kontrakan di Ngawi. Oh, di Ngawi. Di Ngawi itu aku kayak ketindih. Jadi kayak di depanku tuh ada sosok apa ya? Kayak yang dilihat apa? Panjang, tapi hitam semua gitu. Iya. Hitam, panjang hitam. Terus sampai aku nggak bisa teriak. Tindian ya? Mungkin tindian itu ya. Mungkin tindian. Terus sebelumnya itu kayak ada suara teluh dari atas rumah, langsung dor. Oh, kayak meledak gitu ya? Oke. Itu di rumah yang kedua itu juga sering kayak gitu. Dor. Setiap malam-malam tertentu gitu ya? Mungkin ya. Itu selalu di atas jam. Pernah ngalami tindian ya? Rasanya kan berarti koyo berat gitu ya, Mbak ya? Koyo kepiye? Berarti ini koyo ada orang yang nunduh gitu atau
kayak malah kayak gak bisa gerak, ya mimpi berarti, tapi kayak mimpi. oh berarti ngelihat ya kayak nyata gitu, tapi nggak tidur. Enggak. Oh, terus tangan bisa berubah nggak? Enggak. Gerak-gerak gitu nggak bisa? Enggak. Berarti udah kayak gini ya? Ya wis, lihat tapi gak bisa ngopo-ngopo, ngomong juga iso. Oke. Berarti lumayan agak, ini aku ya jadi keringetan nih. Nah, agak nerima, katanya rasanya kok kayak berat gitu ya. Oke. Terus itu kan tindian ya, itu relatif kayaknya banyak nih di beberapa kalangan ya, mungkin di anak-anak atau yang lain nih Mbak. Ya ini sebenarnya kita ada beberapa cerita yang lain ya Mbak ya, yang tadi sempat ini kita agak skip karena ada gangguan yang tidak bisa kita antisipasi ya untuk cerita-cerita tertentu mungkin tadi ya. Nggak boleh diceritakan di sini. Iya, oke. Karena tadi ada yang menarik sebenarnya, bisa sampai sekelasnya itu tadi Mbak Jessica itu bisa temennya itu melihat Mbak Jess gitu, terus tapi seolah-olah bukan kayak Mbak Jess ya gitu. Jadi kayak rambutnya tiba-tiba panjang gitu, pakai kemben gitu ya Mbak Jess ya. Oh itu di beberapa waktu gitu ya, di ketika mengunjungi sesuatu gitu ya. Tapi dari Mbak Jessica sendiri tidak itu ya, tidak ngerasain apa-apa. Oke, biasa aja. Biasa aja. Oke. Bisa ya kayak gitu ya. Aku yo rada kok ini, tapi ini nggak berubah-berubah ya Mbak dari tadi. Tak tungguin loh ini. Oke ya. Oke, mungkin karena itu pada wilayah-wilayah tertentu kadang itu ya, berarti kayak nge-framing gitu ya. Pola pikirnya temennya itu yang melihat gitu ya. Jadi kayak ilusi gitu ya mungkin. Berarti udah sampai jauh banget nih ya pengalaman-pengalaman life of mystery-nya ya ini. Ini jauh. Yang paling ekstrim Mbak di antara yang paling banyak itu tadi, kira-kira untuk kita ending nih, story ending kira-kira ada lagi nggak Mbak ini? Yang kira-kira itu paling istilahnya misteri paling berkesan banget sampai sekarang masih teringat gitu. Ada yang bisa diceritain nggak itu? Ya mungkin yang terakhir. Yang terakhir itu tadi ya. Oke. Kalau yang lainnya masih sebatas biasa ya, umum biasa. Yang itu cerita-cerita tadi gitu, terus sama yang mungkin ada suara, ada apa gitu, wujud sosok ya kayak gitu ya seperti itu gitu. Oke. Berarti yang paling ekstrim itu yang tadi kita nggak bisa cerita banyak karena mungkin nggak usah dipaksakan ya. Mungkin nih dari Mbak Jessica, kira-kira dari banyak hal yang dialami, dari cerita-cerita misteri yang dialaminya dengan sendiri sampai saat ini, kira-kira bisa mengambil pelajaran apa nih dari kejadian-kejadian tersebut untuk Mbak Jessica yang saat ini, atau mungkin buat pembelajaran di teman-teman nih kira-kira? Ya kita lebih menghargai aja ya mungkin, karena kita hidup di dua alam yang berdampingan. Kita harus menghargai aja. Berarti mereka itu ada gitu. Mereka itu entitas itu ada. Kita tetap stay humble aja ya. Nggak usah terlalu overthinking atau yang lain ya. Ya sudah. Gitu aja ya. Sebatas itu ya. Nggak usah kita melawan energi atau yang lain, nggak usah. Yang penting mereka nggak ganggu. Mungkin dari kita cerita sesuatu di sana ini lumayan agak energinya kerasa nih teman-teman sebenarnya. Ini tadi yang paling kerasa itu yang akhir sebenarnya, dan mungkin nggak bisa diceritain secara langsung di konten nih. Jadi mungkin dari teman-teman sesuatu di sana cukup sekian dari Mbak Jessica. Ini gadis kretek ya ini temanya, pakai hitam ya. Terima kasih ya Kak Jessica, sampai ketemu lagi di lain cerita, mungkin nanti barangkali ada next time gitu ya, kabar-kabar aja. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih.